Jadi saya juga kedatangan Ki Jogobodo yang memang benar-benar keturunan keraton. Jadi nggak mengada-ada. Jadi kita minta kepada beliau untuk sedikit sumbangsinya untuk saran dan ini. Silakan Ki. Jadi begini, jadi seorang raja atau ratu itu sebenarnya udah di ini kan mana duluan yang berdiri. Kalau jika mereka itu berdiri duluan, kita tidak boleh katakanlah membuat negara dan suatu negara itu pasti ada hukumnya. Jadi di sini orang yang seperti kata Ustadz tadi haus jabatan. Jadi orang yang keturunan keraton, orang yang keturunan ratu udah ditentukan, udah ada silsilahnya. Tidak bisa tiba-tiba muncul barang baru, barang bagus lalu orang begitu saja percaya. Karena di negara ini banyak orang kritis, ternyata ketika dibedah mereka tuh ikut NKRI. Nah kalau memang mau mendirikan kerajaan memang harus di tanah yang kosong, tidak ada pemerintahannya. Nah itu baru seperti itu, baru bisa diakui. Ini orang sudah nggak bisa mengakui karena memang orang kan sangat curiga. Kemudian dia berdiri di lingkup penduduk. Nah ya berdiri seperti itu. Makanya ini kalau secara spiritual nggak bisa begitu. Ada sesajinya, ada banyak. Mereka itu harus punya ya sebagai kami misal keraton, masjid, benteng dan sebagainya harus punya itu. Kalau nggak gitu ya. Nah itulah makanya sama Raja dan Ratu ini memang negara kita memang tadinya memang negara kerajaan ya, kerajaan. Kemudian tadinya negara itu ada 4 ya unsur dari negara itu. Satu berdasarkan ketuhanan, yang kedua berdasarkan kenabian, yang ketiga berdasarkan republik, yang keempat itu adalah kerajaan. Nah tinggal pilih-pilih aja, negara ini sudah beri, negara ini sudah beri, republik sudah beri, kerajaan sudah beri. Nah, kita tinggal menentukan obsesinya apa di mereka tuh memberikan apa yang belum ada. Misalnya dia mendirikan misalnya Raja Istana Wong Sinteng bisa aja. Ya bisa, Raja Pengemis dan Gelandangan bisa. Tapi kalau menyindir raja beneran sampai kalau nggak bisa, nggak boleh. Karena raja itu udah absolut, dia udah punya kekuasaan di situ, nggak bisa ada orang lain yang masuk lalu akan berusaha seperti raja ini, tidak bisa lagi. Nah itu adalah merupakan keturunan dari raja-raja. Kalau dari Jogobodo sendiri melihat sosok total ini ada punya ilmu apa gitu, maksudnya bisa mempengaruhi orang kayak gitu. Ya sekarang memang zaman seperti ini ya, apapun yang salah bisa jadi benar bisa jadi salah. Jadi orang kita di abad modern yang pintar, jangan keblinger, ya kan. Jadi orang ini supaya mendapat ini itu akhir matinya konyol. Kita tidak boleh konyol. Jadi mereka tidak punya terah kerajaan, tidak punya terah ratu. Aku sebagai raja dan tidak bisa. Kalau secara gaib gitu melihat ada punya ilmu apa? Kalau secara gaib ya namanya itu ilmu gendam. Memang dia bisa ngerti orang-orang sehingga bisa berkumpul sebanyak itu, nanti akan bisa bertambah banyak nih. Raja yang udah berdiri bisa difitnah yang jelek-jelek bisa aja. Nah ilmu ini banyak juga, dia ilmu pelangkan juga bisa. Jadi ilmu pelangkan itu nanti hari ini saya akan berdiri, hari ini akan berdiri, tapi itu nanti juga apes, bisa ketangkep orang-orang yang nggak suka kan gitu. Ciri-ciri orang yang punya ilmu gendam itu Iya, ngomongnya manis, kemudian lari manis, ngambil duit aja sampai orang itu ikhlas kan, ya seperti itu. Kalau seandainya gitu, kalau ada paranormal yang ingin merayu orang-orang itu, ciri-cirinya kayak gimana Ki yang punya ilmu gendam itu? Ya kalau paranormal kan pekerjaan seperti udah wajar, itu profesi. Jadi dia harus mengobati orang, harus membak iklim suasana kesejukan bagi para klien-kliennya. Jangan kok mereka datang, mereka itu dibohongi, diomongin yang tidak nggak bisa kan. Spiritual tuh kayak Ustadz ini hawanya kan menyejukkan, punya warna tersendiri gitu. Jangan mengekor orang kan gitu. Saran-saran buat masyarakat biar tidak ditipu dengan ya gini, masyarakat kita sekarang udah sangat kritis, cerdas. Jadi untuk masyarakat seperti itu nyatanya sekarang orang yang mau dicurigai bisa punya ilmu ini, punya ini,
dia kan udah masuk kantor polisi, berarti masa kecilnya udah pintar. Jadi memang harus lebih waspada lagi seperti itu. Ini ada Pangeran Wong Sinting nih, yang kira-kira udah ada namanya pangeran kan, Nah. ada kerajaan juga kan? Itu gimana? Tapi kan dia nggak punya, ini Wong Sinting yang bukan orang waras. Jadi Tapi yang Sinting dia pimpin deh, Raja Pengemis dan Gelandangan, Raja Kongkong Duafa. iya, Raja Pengamen bisa aja. Mereka ngaku-ngaku, mereka mendirikan boleh aja, tapi jangan menyaingi raja yang Raja sudah sudah ada. berdiri. Ini kan dia yang belum berdiri. Murid Aki. Iya. Sebenarnya murid Penerus lah, benar. Ya, Penerus. Jadi istananya ada, wajar. Raja Wong Sinting. Nah, jadi tetaplah berdaulat pada hukum dan realnya, karena bicara raja-raja kesemakmuran segala macam hal dengan bicara NU-nya, dengan bicara Muhammadiyah, itu udah menetapkan perjuangan itu harus NKRI seutuhnya dan harga mati. Menurut saya sebagai Pangeran Istana Wong Sinting yang bermarkas di Lubang Buaya saat ini, itu bicara kerajaan tidak main-main, karena sudah ada trah dan silsilahnya. Jadi apalagi bicara Majapahit itu terpecah jadi Mataram. Mataram itu dipecah lagi, ada Solo, ada Jogja, ada Bali. Nah, dan kalau kita bicara dari kacamata spiritual, janganlah pernah membicarakan jabatan trah raja kalau bukan titah raja. Karena apa? Karena itu bukan buat mainan atau main-main, itu membicarakan garis keturunan. Hidup NKRI, harga mati. Harga mati. Jadi aku tambahkan sekali lagi, jadi bagi orang-orang politik yang mau berkuasa sekarang, yang mau jadi sebaiknya yang jadi presiden ini misalnya orang Maluku, dia bikin istana negara biar NKRI itu lebih kokoh. NKRI di Maluku misal, jadi istana di Maluku, bangun istana itu di Maluku, yang dari Ambon bangun Di Ternate. Ya, tapi mereka Jangan buat negara sendiri. NKRI biar kokoh, dan kita memang nggak boleh buat negara sendiri. Iya betul. Negara di dalam negara itu. Iya. Kan dia ngakunya dapat wahyu dari Raja Sanjaya, Raja Mataram. Bukan wahyu itu aku namanya. Itu ilmu aku. Secara imajinasi bisa, secara imajinasi boleh aja. Tapi Jangan diterapkan. menghadapi hukumnya seperti apa? Tidak boleh dikeluarkan seperti Betul. itu. Nah gitu. Oke, Bang Haji sendiri gimana Bang Haji? Ya. Melihat Kalau dia mendapat petunjuk begini bagaimana bos, silakan aja. Ya kan? Contohnya gini, kayak Musadek dulu. Saya mendapat petunjuk menjadi nabi. Ya kan gitu. Menjadi nabi Rasulullah, mendapat petunjuk dari Allah. Ya ngaco lah, nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW gitu loh. Jadi gini, bolehlah dia mengaku terahnya dari keturunan raja ini, raja A, B, C, D, silakan. Tapi jangan membuat negara lagi gitu. Negara di atas lagi negara. Jangan. Karena negara kita hanya satu, demokrasi. Bikin negeri dongeng. Yaitu negara Indonesia, NKRI, harga mati udah. Gitu loh. Kayak Hamengkubuwono ke-9-nya. Memang kerajaan, keraton, bener. Tapi apakah bikin negara lagi? Tidak. Nah, sekarang siapa dia bikin kerajaan agung sejagat gitu loh. Berarti gini, petunjuknya bagi saya petunjuk dari setan itu. Karena petunjuk ada dua. Petunjuk dari Allah atau petunjuk dari setan. Itu aja. Perhatikan, hati-hati itu. Jangan nanti kita jadi keblinger. Wah, saya petunjuk dari Allah nih, dari Tuhan, dan ini jadi begitu. Ngaco gitu loh jadi. Pesan-pesan lagi dari Pangeran Wong Sinting yang mempunyai kerajaan, namanya Kerajaan Istana Wong Sinting. Itu harus perlu paham juga, selain ilmu aku tadi, zaman ini kita menatap zaman yang sudah edan ini dengan kewarasan, dengan kejelian. Dan perlu diingat, kalau itu datangnya dari wahyu mimpi atau dari wahyu yang menurut beliau itu adalah bicara tentang raja dari Trah Majapahit, bikin aja negeri dongeng atau kerajaan mimpi. Dari mimpi untuk diri kamu sendiri, tapi jangan merugikan orang lain. Apalagi ada komersil, itu nggak main-main. Misalkan Indonesia lagi ya nggak? Ya, pesan dari Ki Joko Bodo, kalau memang dia Trah Raja atau Trah Majapahit itu nggak main-main loh. Nusantara bicaranya. Kalau bicara Nusantara, itu para wali aulia dan para raja-raja itu tidak terima begitu saja. Makanya kamu sekarang di penjara. Gitu tuh, di penjara.
Jadi begini, sedikit saya tambahkannya. Kalau Nabi mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan wahyu ya Iqra Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di Gua Hiro. Meriang Rasulullah. Itu namanya wahyu. Kalau para wali disebutnya karomah. Kalau manusia biasa seperti kita, ma'unah. Jadi jangan nanti ada yang ngaku-ngaku saya dapat wahyu, berarti orang gila. Yang dapat wahyu hanya Rasulullah SAW. Yang dapat karomah hanya para wali. Jadi ya, jangan salah kita bicara. Kita salah bicara sedikit bisa menjadi syirik kepada Allah. Sedikit-dikit lama-lama jadi bukit. Syirik kepada Allah, menduakan Allah. Jadi saya katakan lagi, mukjizat hanya kepada Rasulullah SAW. Kepada para wali karomah. Kepada manusia biasa ma'unah, kelebihan Allah kasih. Begitu. Jadi jangan ngaku-ngaku gini, capek. Ya. Jangan melanggar Undang-Undang Dasar Indonesia, NKRI, Pancasila, udah itu aja. Mau bikin negara apapun sekarang kan, kayak Ki Joko Bodo, Istana Wong silakan. Ntar besok saya bikin Istana Wong Gila, nggak masalah. Tapi saya nggak melanggar undang-undang. Saya tidak bikin, melanggar seluruh dunia punya ini kayak ini Kerajaan Agung seluruh dunia punya anggota gitu. Enggak. Itulah. Ya, jadi kita mesti dimasukin ini psikiater. Tes apa enggak gitu aja. Itu aja dari saya. Itu mau nambahin? Nah.